Sebut saja Sunardi. Nama sudah disamarkan. Kala itu Sunardi sedang menghisap rokok yang entah keberapa. Yang jelas, Sunardi sedang memikirkan masalah besar baginya, sehingga membuat Sunardi tak tahu arah kemana dia bergerak. Tiap malam Sunardi tidak bisa tidur. Mata memerah dengan lingkaran hitam di area matanya. Di saat kepasrahan Sunardi memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, di mana dia merupakan salah satu saudaranya. Sebut saja namanya Mbah Tangil. Mbah Tangil merupakan saudaranya yang sering mengurus masalah perekonomian manusia. Menurut Sunardi, salah satu jalan keluarnya yaitu Mbah Tangil. Sunardi menceritakan semuanya tentang masalah dirinya. Saat itu dirinya terlilit hutang karena judi yang telah merusak dirinya, sehingga merusak semua bisnis dan usahanya yang digeluti sejak ia muda. "Mohon maaf Mbah, saya minta solusinya. Saya sedang terlilit hutang besar," kata Sunardi kepada Mbah Tangil. Mbah Tangil sudah tahu maksud kedatangan saudaranya ini. Sunardi merupakan saudara dekat Mbah Tangil. Mereka masih satu buyut. "Sudah, aku sudah paham maksudmu ke sini. Tolong kamu jangan aneh-aneh. Kerja saja yang benar, jangan kebanyakan main-main," cegah Mbah Tangil pada Sunardi. "Saya sudah pusing, Mbah. Saya sudah bingung harus bagaimana," pasrah Sunardi kepada Mbah Tangil. Singkat cerita, Mbah Tangil menyarankan untuk tidak melakukan hal tersebut. Ia menyuruhnya untuk merantau. Namun Sunardi bersikeras untuk memohon bantuan Mbah Tangil. Sunardi bersedia melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Mbah Tangil. Akhirnya Mbah Tangil menyanggupi permintaan Sunardi. Mbah Tangil meminta Sunardi datang kembali pada malam Jumat Kliwon di bulan Suro dengan membawa beberapa persyaratan. "Jumat Kliwon bulan Suro, kamu datang ke sini bawa jajanan pasar, kembang kenongo, sama satu kepala kambing hitam," sebut Mbah Tangil. "Ndas wedhus, Mbah." Sunardi seketika kaget tidak karuan dengan mata melotot ke Mbah Tangil. Sunardi tahu persyaratan terakhir yang dimaksud oleh Mbah Tangil. Dengan wajah panik kebingungan, Sunardi mengiyakan ucapan Mbah Tangil. Pikiran Sunardi semakin kacau karena harus memikirkan hutang dan persyaratan dari Mbah Tangil. Hari berganti hari, Sunardi terlihat semakin kurus memikirkan tindakan yang akan dia lakukan. Namun entah setan apa yang merayunya. Akhirnya Sunardi memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Tangil. Tepat di gubuk Mbah Tangil, Sunardi duduk dengan hati yang panik tidak karuan. "Gimana Di? Siap beneran kamu?" tanya Mbah Tangil kepada Sunardi. "Saya sudah memikirkan matang-matang, Mbah. Tapi ya itu, saya bingung nyari kambingnya di mana," jelas Sunardi. "Ya itu terserah kamu, Di. Yang penting anak cucuku jangan dijadikan tumbal," ucap Mbah Tangil memperingatkan Sunardi. "Solusinya apa ya Mbah? Ada solusi tidak?" tanya Sunardi kembali kepada Mbah Tangil. "Solusinya ya kamu menyebar jala. Cuma ya agak susah. Bosnya kadang suka milih-milih," saran Mbah Tangil. "Mbah, apa tidak kasihan jika menyebar jala? Orang yang tidak salah nanti jadi kena imbasnya, Mbah." Hati prihatin Sunardi akan tindakan yang dia buat. "Ya itu kembali lagi ke kamu. Yang jelas itu hal yang tidak baik. Kamu harus memikirkan matang-matang," jawab Mbah Tangil. "Aku butuh waktu lagi, Mbah, buat memikirkan ini," ucap Sunardi merasa lemas dan takut. "Jumat Kliwon bulan Suro 5 hari lagi, Di. Yang Mbah minta, nanti kamu tidak usah kembali lagi ke sini. Jangan kamu lanjutkan," saran Mbah Tangil. Sunardi kembali ke rumahnya dengan hati gelisah, seolah masalah besar datang ke dirinya. Sunardi mengemudi mobil dengan hati tidak karuan, merasa bingung dan entah harus bagaimana. Malam Jumat Kliwon sudah tinggal 1 hari. Tepat malam Kamis, Sunardi kembali ke rumah Mbah Tangil. "Assalamualaikum, Mbah. Punten, ini saya Sunardi." "Waalaikumsalam. Rene, duduk dulu," jawab Mbah Tangil. "Piye sih, Di? Yang Mbah harapkan kamu tidak kembali ke sini lagi," sesal Mbah Tangil pada saudaranya. "Aku wis memutuskan, Mbah. Aku tetap lanjut menggunakan caranya, Mbah," jawab Sunardi dengan perasaan gelisah. "Di, kamu itu pebisnis. Harusnya kamu sadar setiap hal itu ada risikonya. Dan ini tidak main-main,"
Tegas Mbah Tangil menyadarkan Sunardi. Aku wis ora kuat, Mbah. Ini sudah keputusanku. Apapun risikonya, saya siap menanggung. Jawab Sunardi. Yo wis kalau itu maumu. Besok malam kamu saya akadkan dengan bosnya. Besok persyaratannya harus kamu siapkan. Ucap Mbah Tangil. Nggih, Mbah. Aku sudah yakin. Terima kasih bantuannya ya, Mbah. Jawab Sunardi. Malam Jumat bulan Suro pun akhirnya tiba. Tepat jam 6 sore, Sunardi melesat menuju gubuk Mbah Tangil. Perasaan takut, bimbang, stres menggeluti jiwa Sunardi. Sunardi mengetuk pintu gubuk Mbah Tangil. Assalamualaikum, Mbah. Niki Sunardi. Suara Sunardi terdengar dari dalam gubuk Mbah Tangil. Waalaikumsalam. Yo di mlebu wae. Sahut Mbah Tangil. Mbah Tangil segera menuju ruang tamu untuk menemui Sunardi. Tunggu sik, Di, tak bikinkan kopi dulu, ucap Mbah Tangil. Ra usah repot-repot, Mbah, aku baru saja minum. Halah, nggak popo toh, buat ngangetin badanmu. Mbah Tangil lantas keluar membawakan secangkir kopi dan singkong untuk disuguhkan ke Sunardi. Minum dulu, Di, biar tenang. Nggih, Mbah, matur suwun. Sunardi mulai meneguk kopi yang disuguhkan Mbah Tangil. Gimana, Di? Siap tidak kamu? Tanya Mbah Tangil. Siap, Mbah. Saya sudah yakin. Tak peringatkan satu kali lagi ya, Di. Ini resikonya besar. Nyawa orang lain tidak bersalah taruhannya. Dan bisa juga nyawa kamu dan keluargamu. Pesan Mbah Tangil. Ora apa-apa, Mbah. Bisnisku sedang hancur. Utangku di mana-mana. Ditagih tiap hari, aku udah pusing, Mbah. Aku udah stres. Jawab Sunardi. Ya sudah, malam ini kamu saya akadkan dengan bosnya. Setelah itu kamu ikut aku ke Sungai Semawur. Suruh Mbah Tangil. Mbah Tangil masuk ke ruangan kamarnya untuk menyiapkan prosesi akad dengan bos yang disebutkan oleh Mbah Tangil tadi. Mbah Tangil keluar kamar sambil membawa carik dan dupa yang wangi. Di, getihmu teteskan di mangkuk ini. Sedikit saja, dikeluarin dengan cara digigit. Suruh Mbah Tangil. Sunardi segera melakukan perintah Mbah Tangil. Nampak darah keluar dari jari Sunardi. Sunardi lalu meneteskan darahnya di mangkuk yang berisi kain kafan putih. Sudah, Mbah, sahut Sunardi. Darahmu ini jadi lantaran akad sama calon bosmu, tegas Mbah Tangil. Mbah Tangil kembali masuk ke ruang kamarnya yang digunakan sebagai ritual hajat Sunardi. Lama Sunardi menunggu ritual Mbah Tangil, akhirnya Mbah Tangil keluar sambil membawa karung goni yang diikatkan di tongkat khas seperti seorang pendekar zaman kuno. Ayo Di, kita berangkat ke Sungai Semawur, ajak Mbah Tangil. Sungai Semawur mulai nampak keseramannya. Sungai dengan air terjun tinggi di tengah hutan belantara. Sunardi dan Mbah Tangil pun segera turun dari mobil. Kita sudah sampai, Di. Kamu sudah ditunggu bosmu di bawah air terjun, ucap Mbah Tangil. Sunardi melanjutkan jalan kaki melalui jalan setapak untuk menuju air terjun Sungai Semawur. Menggunakan senter terang, Sunardi berjalan dengan hati yang sangat panik. Mbah, misal terjadi suatu hal, Mbah jangan bilang siapa-siapa yo, ucap Sunardi supaya Mbah Tangil merahasiakan ritualnya tersebut. Iyo, aku bakal jaga rahasia ini. Tapi kamu juga harus menepati janjinya, Di, tegas Mbah Tangil. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya mereka sampai di air terjun Sungai Semawur. Mbah Tangil segera meletakkan karung yang dia tenteng dari tadi. Semua media ritual Mbah Tangil keluarkan. Kendi, kemenyan, obor, bunga, dan darah Sunardi diletakkan di atas batu besar Sungai Semawur. Mantra-mantra mulai keluar dari mulut Mbah Tangil. Dupa dan kemenyan mulai bersahutan menusuk hidung Sunardi. Angin dingin pun mulai terasa di pundak Sunardi. Di, bajumu lepas. Setelah itu kamu masuk sungai, suruh Mbah Tangil. Mbah Tangil memberikan sesaji di setiap sudut bebatuan Sungai Semawur. Di belakang air terjun itu ada gua. Kamu bawa darah dan muri ini ke sana, perintah Mbah Tangil. Nggih, Mbah, jawab Sunardi. Aku orang ngerti yang bakal datang di gua itu. Genggam erat darah dan kain kafan ini. Jangan kamu kasihkan ke siapapun. Di sana nanti ada yang nemuin kamu. Kalau kamu berhasil,
tandanya darah ini tidak luntur. Tapi kalau gagal, darah itu hilang. Aku mantau dari sini ya, Di. Ucap Mbah Tangil. Sunardi pun mulai berjalan menuju gua di belakang air terjun, dengan membawa kain putih yang selalu ia lindungi dari cipratan air terjun. Tak tegaskan lagi ke kamu, Di. Kalau kamu yakin, kamu langsung masuk ke gua. Tapi kalau kamu tidak yakin, sebelum masuk gua, kamu langsung mundur. Jangan ragu. Karena kalau sudah masuk gua, aku nggak tahu kamu bakal kembali lagi atau tidak. Itu semua tergantung kamu sendiri. Teriak Mbah Tangil kepada Sunardi. Malam Jumat Kliwon sudah mendekati tengah malam. Tapi Sunardi belum juga keluar dari goa air terjun Sungai Semawur. Waktu menunjukkan jam 3 pagi. Tapi Sunardi belum kunjung keluar dari dalam goa air terjun Sungai Semawur. Mbah Tangil terus membacakan beberapa mantra dengan duduk bersila. Beberapa gerakan diarahkan ke arah gua, namun Sunardi tidak kunjung keluar. Selang beberapa menit, azan subuh terdengar. Mbah Tangil semakin panik akan keberhasilan Sunardi. "Mbah, tolong Mbah!" Teriakan terdengar dari bawah air terjun Sungai Semawur. Dan jelas, itu suara Sunardi yang muncul dari bawah air terjun dan meminta tolong kepada Mbah Tangil. Mbah Tangil seketika menghampiri Sunardi dan membopong Sunardi ke daratan Sungai Semawur. Di sana Sunardi terlihat sangat lemas dan sudah linglung. "Di, sadar Di, ini Mbah," ucap Mbah Tangil sambil menggerakkan badan Sunardi. Mbah Tangil membacakan mantra di wadah yang berisikan air, lalu dibasuhkan ke wajah Sunardi. "Tolong Mbah, tolongi aku." Seketika Sunardi terbangun dengan wajah pucat dan gelagapan. "Piye Di, aman toh?" tanya Mbah Tangil. "Tolong Mbah, aku ora kuat, aku wedi. Aku nggak mau mati, Mbah," jawab Sunardi dengan rasa takut. "Di mana kain kafanmu, Di?" "Embuh, Mbah, aku tidak mau mati." Mbah Tangil segera membuka telapak tangan Sunardi. Di sana masih terlihat kain kafan berada di genggamannya. "Isi ono, Di, sebentar, tak cek yo," ucap Mbah Tangil. Mbah Tangil mulai mengecek kain yang digenggam Sunardi. "Masih ada darahnya, Di. Tugas pertama kamu berhasil. Setelah ini ke rumah, kamu tak kasih tugas berikutnya," terang Mbah Tangil. Setelah pagi tiba, Sunardi dan Mbah Tangil kembali ke gubuknya. Sepanjang perjalanan, Sunardi menceritakan semua kejadian tadi malam. "Dan Mbah, waktu aku sampai gua, aku seperti mimpi buruk," ucap Sunardi sambil menyetir kendaraannya. "Lihat opo kamu, Di?" tanya Mbah Tangil. "Pas aku sampai gua, seketika semuanya gelap, Mbah. Yang menemuiku orangnya besar, hitam, badannya bersisik, wajahnya tanpa kulit, dia bertanduk 5, ada taringnya juga, matanya itu sebesar setir mobil, Mbah," ungkap Sunardi. "Halah, penakut kamu, Di. Itu belum seberapa. Lah terus kamu ditanya apa?" tanya Mbah Tangil. "Saingatku, orang itu minta kepala kambing secepatnya. Kalau tidak ada kepala, keluargaku yang akan dimakan, Mbah," jelas Sunardi dengan perasaan takut. "Wes resiko, Di. Kamu sudah terlanjur masuk air. Berarti kamu sekalian menyelam. Sudah buruan, nanti lanjut di rumah saja ceritanya." Tidak terasa perjalanan pulang sudah mendekati gubuk Mbah Tangil. Sunardi bergegas menuju gubuk Mbah Tangil dan memarkirkan kendaraannya. Sesampainya di rumah, Sunardi menyempatkan untuk merebahkan tubuhnya. Perasaan takut dan cemas terus menghantui dirinya. Mbah Tangil segera menuju dapur untuk membuatkan kopi untuk Sunardi. "Diminum dulu, Di. Setelah itu lanjut lagi. Waktumu cuma sampai Jumat ini," terang Mbah Tangil supaya Sunardi bergegas menyelesaikan tugasnya. "Terus apa lagi yang harus saya lakukan, Mbah?" "Kamu tak kasih raja. Silahkan kamu sebar di jalan. Kalau kamu tidak mendapatkan korban, keluargamu yang bakal jadi tumbal," perintah Mbah Tangil sembari memberikan kain kafan. "Iki opo, Mbah? Lah terus aku harus buang di mana?" tanya Sunardi. "Itu sudah urusanmu dunia dan akhirat. Sudah kamu yang nanggung," jawab Mbah Tangil. "Oh iya, Mbah. Aku sudah siap sama resikonya. Perlu diingat ya, Di, kamu datang ke sini bulan Suro. Jadi setiap bulan Suro kamu harus memberikan sesembahan kepala. Kalau sampai lupa, keluargamu yang bakal jadi taruhannya." Mbah Tangil menegaskan ke Sunardi untuk selalu rutin memberikan tumbal dengan apapun itu caranya.
Pagi itu Sunardi kembali ke rumah. Keluarga Sunardi tidak tahu apa yang semalam Sunardi lakukan. Di rumah Sunardi sudah disediakan sarapan oleh istrinya. Bapak kok baru pulang? Janjinya mau ngajak adik ke pasar malam. Tanya Nina, anak kedua Sunardi yang masih berumur 10 tahun. Bapak lembur, Dek. Bapak nginep di kerjaan. Tadi malam kan malam Jumat. Serem kalau kita keluar. Jawab Sunardi sambil mengelitiki Nina, anak kedua yang sangat dia cintai. Ya sudah, ayo sarapan dulu. Bercandanya nanti. Nina mau lauk apa ini? Tanya Sumi, istri Sunardi. Telur sama kecap, Bu. Jawab Nina. Rio memberi kabar tidak, Bu? Tanya Sunardi kepada Sumi. Rio merupakan putra pertamanya yang baru saja masuk ke bangku perkuliahan. Tadi malam ngabarin, Pak. Katanya kos-kosan di sana mahal semua. Jawab Sumi. Bapak tak tanya teman-teman di sana. Barangkali ada yang ringan, Bu? Ya, di sana ada yang ringan, Pak. Cuma kejauhan. Jarak dari kampusnya lumayan jauh. Karepku kan tak suruh nyari yang jaraknya dekat. Sahut Sumi sambil menikmati sarapan paginya. Sunardi memiliki perusahaan kain dan pabrik gula. Kala itu Sunardi sudah menjadi bos yang kaya raya dan terpandang. Namun karena ketamakannya dan suka bermain judi, Sunardi mengalami kebangkrutan. Asetnya dijual dan separuh karyawannya pun di-PHK. Pagi itu sekitar jam 9 pagi, Sunardi mulai melancarkan aksinya. Ia memutari seluruh jalanan untuk memasang rajah yang diberikan Mbah Tangil. Sunardi menemukan lokasi yang menurutnya cocok untuk menjadi tumbal. Tikungan Banger. Lokasi ini yang pertama kali Sunardi temukan dan menurutnya sangat memungkinkan untuk menjadi tumbal. Di jalan tersebut terdapat batu yang lumayan besar. Bungkusan kain yang diberikan Mbah Tangil pun segera ia siapkan untuk segera ditanam di bawah batu besar. Sunardi menggali lubang sambil melihat-lihat sekitar untuk memastikan tidak ada seorang pun yang melihat Sunardi sedang menanam rajah tersebut. Tepat setelah 2 hari Sunardi memasang rajah di tikungan Banger, terdengar berita telah terjadi kecelakaan mobil Avanza yang terperosok menabrak batu yang dipasangi rajah oleh Sunardi. 2 orang meninggal dengan luka parah di kepalanya dan 3 orang mengalami luka yang serius. Selama kejadian kecelakaan, tikungan Banger menjadi sangat menyeramkan. Warga yang melintas kerap mendapati sosok penampakan yang meminta tolong untuk mengembalikan kepala. Sementara itu, Sunardi mulai menikmati hasil ritualnya. Bisnis Sunardi mulai berkembang. Kekayaan Sunardi pun mulai meningkat. Kini semua kebutuhan Sunardi sudah mulai bisa terpenuhi, dan hutang-hutangnya pun sudah mulai terbayarkan. Tahun-tahun berlalu, Sunardi lupa menarik rajah yang dia pasang. Setiap tahunnya, tikungan Banger kerap memakan korban karena rajah Sunardi masih terpasang di batu tikungan itu. Sebenarnya dulu tikungan Banger merupakan jalan yang banyak dinikmati oleh warga sebagai akses jalan menuju daerah lain. Kini jalan tersebut menjadi jalan yang menyeramkan. Tidak satu pun yang berani melewati tikungan Banger di malam hari. Cerita-cerita horor dari warga kini semakin menghantui warga sekitar tikungan Banger. Sudut pandang Pak Imin, ketua RT desa sekitar tikungan Banger. Assalamualaikum Kang Rohim. Suara Pak Imin sambil mengetuk rumah Ustadz Rohim. Waalaikumsalam Pak RT. Wah, tumben-tumbenan niki main kesini. Pak Rohim merupakan ustadz yang dituakan di wilayah tersebut. Tidak jarang warga meminta bantuan perihal hal goib kepada sang ustadz. Iya ini Kang, mumpung tidak sibuk. Kang, saya tuh punya unek-unek. Cuma mau saya sampaikan kok ya sibuk terus. Ucap Pak Imin yang memulai perbincangannya. Gimana Min? Sepertinya kok ada bahasan serius ini. Mau renovasi musola lagi ya? Celetuk Ustadz Rohim untuk mencairkan perbincangan. Walah, kalau ini beda lagi Kang. Ini lebih ke benda yang gak terlihat. Jawab Kang Imin. Bu, ini Pak RT dipikirkan kopi dulu, mumpung Pak RT main. Suara Ustadz Rohim menyuruh istrinya membuatkan kopi untuk Kang Imin. Gak usah repot-repot Kang. Halah, mumpung kamu main kesini. Gini Kang, tikungan Banger itu sekarang kok serem banget ya. Aku tuh punya pemikiran,
Kalau misal doa dan tasyakuran di sana memungkinkan tidak ya Kang? Tanya Kang Imin melanjutkan perbincangannya. Aku ya sempat mikirin hal itu Min, tapi aku sepertinya kesulitan untuk mengumpulkan warga. Jawab Ustadz Rohim. Warga biar aku yang ngurus Kang, kamu yang ngatur harinya aja, enaknya kapan kira-kira? Kalau Jumat depan gimana Min? Tahlil rutinan tak liburkan dulu, kita ganti doa bersama di lokasi sana. Sahut Ustadz Rohim. Enggih Kang, aku ikut kamu aja. Biar tak umumkan ke jemaah, jadi warga disuruh doa bersama dan bawa tasyakuran seikhlasnya ya Kang. Oke, cocok Min. Moga-moga aman tidak ada kendala ya. Sambung Ustadz Rohim. Imin mulai mengumumkan ke warga pada Jumat depan untuk mengikuti doa bersama dan tasyakuran. Tepat malam Jumat, warga bersama-sama datang ke lokasi sambil membawa hidangan bubur hitam putih. Doa bersama berjalan dengan lancar. Warga pun mulai menikmati hidangan yang mereka bawa. Namun tak disangka, salah seorang warga tiba-tiba pingsan. Astagfirullah, Kang Rohim, Ani pingsan Kang. Panggil salah seorang warga ke Ustadz Rohim. Piye iki kok bisa pingsan? Tanya Ustadz Rohim. Orang ngerti Kang, tiba-tiba pingsan. Jawab salah satu warga. Ustadz Rohim mengecek keadaan sekitar dan mencoba menyadarkan Ani yang sedang pingsan. Namun dari wajah Ustadz Rohim agak berbeda dari biasanya. Terlihat Ustadz Rohim menyadarkan Ani dengan membacakan doa-doa. Dan benar saja, waktu Ustadz Rohim membaca doa-doa untuk Ani, seketika Ani menjerit sekeras-kerasnya. Ojo ganggu aku. Suara Ani sangat besar, dan benar saja, Ani kerasukan makhluk asing. Ustadz Rohim membacakan ayat suci, dan warga memegangi tangan dan kaki Ani. Tenaga Ani sangat kuat, sampai warga kewalahan memegangnya. 30 menit sudah Ani kerasukan dan tidak kunjung membaik. Makhluk dalam diri Ani enggan untuk keluar. Assalamualaikum, sampean sopo? Tanya Ustadz Rohim ke Ani yang sedang kerasukan. Kowe gak usah ikut campur. Ternyata kamu yang bikin orang yang lewat kecelakaan. Lanjut Ustadz Rohim. Kowe ora usah melu-melu nek kowe wegah mati. Tegas Ani dengan nada tinggi. Aku gak wedi karo kowe. Siapa yang nyuruh kamu kesini? Kau tidak perlu tahu. Jawab makhluk tersebut. Nek kowe ora jawab, tak bakar kowe ning kene. Kowe ora usah melu-melu. Ngaku ora, kowe kan sing gawe kecelakaan. Sambung Ustadz Rohim. Ustadz Rohim kembali membacakan doa-doa untuk Ani. Ani semakin brutal dan menjerit-jerit kepanasan. Selang beberapa waktu, Ani tiba-tiba terdiam. Warga mengira Ani sudah sadar. Namun siapa sangka, tiba-tiba Ani menangis. Tolong aku. Ucap Ani sambil menangis lemas. Tolong kenapa? Kamu siapa? Tanya Ustadz Rohim. Tolongin aku gak bisa keluar dari sana. Ucap makhluk dari dalam diri Ani. Kini Ani telah kerasukan makhluk berbeda dari sebelumnya. Keluar dari mana? Kamu siapa? Tanya Ustadz Rohim. Aku Rini, aku gak bisa keluar. Jawab makhluk tersebut sambil menangis. Aku bisa bantu kamu, tapi aku pengen tahu, kamu gak bisa keluar dari mana? Aku takut, aku gak mau disiksa. Tiba-tiba Ani jatuh pingsan. Ustadz Rohim membacakan ayat suci untuk memulihkan Ani. Setelah selesai dibacakan doa, kini Ani kembali tersadar. Nampak Ani kebingungan dengan warga yang ramai menontonnya. Min, ini beneran ada yang tidak beres ini Min. Iki solusinya gimana Kang Rohim? Tanya Kang Imin. Gini aja, ini warga suruh bubar saja, biar aman dulu kondisinya. Besok kita berbincang-bincang di rumah. Yo wis Kang, aku umumkan sekarang. Sama Ani biar tak antar aja biar aman. Sambung Kang Imin. Warga kembali ke rumah masing-masing. Tragedi seramnya di tikungan Banger menjadi bincangan hangat bagi mereka. Keesokan harinya, tidak disangka-sangka kecelakaan terjadi lagi di tempat tersebut. Kali ini jauh lebih mengerikan. Seorang wanita jatuh terlindas ban mobil truk di lokasi tersebut. Darahnya berceceran di mana-mana, tapi tidak seorang pun yang berani menolongnya.
Polisi dan ambulans datang untuk melakukan otopsi. Beberapa polisi melakukan bincang-bincang dengan sopir truk dan para saksi. Tikungan banger menjadi sangat menyeramkan. Konon cerita yang beredar, setiap kali warga yang melewati tikungan banger, bau tak sedap tercium di lokasi tersebut. Padahal jenazah korban sudah dikubur dan darah pun sudah dibersihkan. Kang Imin dan Ustadz Rohim kembali berbincang membahas tikungan banger. Mereka berdua memikirkan dengan serius. Kang, info dari warga di tikungan banger katanya masih bau tidak enak ya. Bau busuk katanya. Ucap Kang Imin. Iya Min, aneh juga. Padahal sudah dibersihkan semua. Apa masih ada yang ketinggalan ya jasadnya? Tanya Ustadz Rohim. Kayaknya sudah bersih Kang. Kemarin saya ikut bersihkan juga, sudah aman di sana. Bagian kepala yang hancur juga sudah dikumpulkan polisi. Yo wis, besok malam kamu temenin aku ke sana ya. Malam ini istirahat, sama aku tak siap-siap. Insya Allah terkuak semua masalah yang ada di sana, Min. Ucap Ustadz Rohim. Besok ba'da Isya ya, Kang? Iya, Min. Habis Isya kamu ke rumahku ya. Keesokan harinya setelah ba'da Isya, Kang Imin pun datang ke rumah Ustadz Rohim. Assalamualaikum, Kang. Wis siap urung? Ucap Kang Imin sembari mengetok pintu Ustadz Rohim. Waalaikumsalam. Mlepun dhisik, Min. Jawab Ustadz Rohim sambil membukakan pintu. Nggih, Kang. Ustadz Rohim kembali masuk ke kamar. Mungkin sedang mempersiapkan dirinya untuk menuju tikungan banger. Mau ngopi dulu atau langsung berangkat, Min? Tanya Ustadz Rohim. Langsung aja, Kang, biar tidak kemalaman. Mereka berdua pun bergegas menuju lokasi tikungan banger. Nampak Ustadz Rohim lebih serius dari biasanya. Mungkin Ustadz Rohim tahu apa yang akan dia hadapi. Tidak lama setelahnya, mereka melaju dengan motornya. Akhirnya, mereka pun sampai di tikungan banger. Min, kue baca ayat kursi yang banyak ya. Ini agak mengerikan soalnya. Perintah Ustadz Rohim. Siap, Kang. Ustadz Rohim mulai membacakan wirid di dekat batu besar tikungan banger. Mungkin Ustadz Rohim tahu keberadaan tempat bersembunyi makhluk halus yang sering membuat warga kecelakaan. Wirid yang dibaca Ustadz Rohim nampak berbeda dari biasanya. Wirid ini lebih panjang dan asing di telinga Kang Imin. Setengah jam sudah Ustadz Rohim membacakan doa. Tiba-tiba Ustadz Rohim berdiri melingkari batu tersebut. Min, iki sangar Min, akeh tenan. Kewalahan ini kalau kita berdua. Solusinya gimana jadinya, Kang? Kini kita putar balik saja dulu. Aku punya teman, besok tak kabarin. Coba besok bisa kesini apa enggak temanku itu? Jawab Ustadz Rohim. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini sampai di akhir video. Nantikan kelanjutan kisah ini di part selanjutnya. Sampai jumpa.